kita masih membicarakan bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah, terutama yang disebabkan oleh kondisi geopolitik. Bang Rizal, kalau Anda lihat yang sekarang dilakukan oleh banyak negara, termasuk Indonesia tentunya adalah mulai menggalang diplomasi yang lebih intensif untuk mempengaruhi Donald Trump supaya kemudian tidak memperkuat unilateralisme. Anda lihat Bang Rizal itu akan efektif atau memang ya percuma saja? Ya pasti nggak akan percuma kalau diplomasi ya. Kan sejauh masih bisa diomongin, kan lebih bagus daripada perang gitu. Tapi Iya. kalau soal memang sekarang dunia sedang berubah, geopolitiknya lagi bergeser. Setelah perang dingin barangkali ini tahap yang paling penting nih. Dan apa yang terjadi dengan hubungan Amerika dan Eropa, pilarnya ini sedang goyah gitu oleh tadi yang disebut dengan kemarin oleh soal tarif, tetapi kan Iya. udah lewat. Sekarang oleh soal Greenland. Tapi yang jelas tidak akan terjadi invasi militer ke Greenland karena 70% bahkan Partai Republikan itu nggak setuju, ya. Dan kalau mau invasi nggak ada juga yang bisa diinvasikan, nggak akan ada perlawanan gitu. Jadi bukan invasi yang akan terjadi, tetapi barangkali sebuah bentuk kompromi ya. Ada barangkali Donald Trump coba posturing ya, dia pengen memastikan bahwa NATO countries itu memang membayar biaya pertahanan masing-masing itu 5% dari GDP supaya bisa meningkatkan persenjataan mereka dalam berhadapan dengan potensi ancaman seperti Rusia dan Cina gitu kan kira-kira. Ya kalau Cina ya pastilah ini kan ada rivalitas kan sekarang adik kuasanya bukan lagi Rusia tetapi Cina sebagai pesaing Amerika. Jadi saya kira kalau dimensi itu masih selalu ada. Rasanya sih akan ada kompromi yang cukup konstruktif karena kalau decoupling terjadi antara Amerika dan Eropa dalam soal security, maka totally we are facing a different world. Dunia yang baru yang pasti punya dampak ekonomi yang sangat penting. Bagaimana terjadinya we'll see. Belum ada yang bisa meramalkan sampai sekarang.